Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Fibonacci. Pada video sebelumnya tentang pola bilangan, kita sudah membahas beberapa aturan khusus tentang pola bilangan. Contohnya adalah pola bilangan persegi, pola bilangan kubik, dan pola bilangan persegi panjang. Nah, salah satu aturan lain di pola bilangan khusus adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, apa itu pola bilangan Fibonacci dan bagaimana rumusnya serta apa saja aplikasinya akan kita bahas di video kali ini. Nah, pola bilangan Fibonacci merupakan pola bilangan yang memiliki aturan pada setiap urutannya merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya, dua bilangan di urutan sebelumnya. Nah, bilangan Fibonacci ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan namanya Leonardo da Pisa atau biasa dijuluki dengan Fibonacci pada awal abad ke-13. Nah, rumus pola bilangan Fibonacci adalah seperti ini ya. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, terus bagaimana rumus atau cara kita mendapatkan bilangan-bilangan ini? Mari kita bahas rumus untuk mendapatkan pola bilangan Fibonacci. Nah, berikut merupakan rumus pola bilangan Fibonacci. Secara umum, pola bilangan Fibonacci disusun dengan rumus seperti ini. Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Seperti tadi ya, jadi sebuah urutan itu diperoleh dari jumlah dua urutan pada sebelumnya. Jadi Fn ini merupakan angka pada urutan ke n. Jadi misalkan kita punya urutan ketiga gitu ya, itu merupakan jumlahan dari urutan pertama dan urutan kedua. Nah, misalkan kita punya urutan kelima, ya, itu berarti sama dengan jumlahan urutan dari dua pola bilangan sebelumnya, berarti kan urutan keempat dan urutan ketiga. Nah, di pola bilangan Fibonacci ini didefinisikan urutan pertama itu 1 dan urutan kedua juga 1. Jadi, sudah didefinisikan urutan pertama itu 1, urutan kedua itu 1. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendapatkan urutan ketiga? Nah, urutan ketiga kan jumlahan dari dua urutan sebelumnya, berarti 1 tambah 1 diperoleh 2. Selanjutnya urutan keempat, nah diperoleh dari urutan kedua ditambah urutan ketiga, 1 tambah 2, 3. Lanjut, urutan kelima, berarti 2 tambah 3, 5. Urutan keenam, 3 tambah 5, 8. Dan seterusnya ya, ini 5 tambah 8 diperoleh 13. Jadi, beginilah cara kita untuk mendapatkan pola bilangan Fibonacci. Nanti bisa kita lanjutkan sampai urutan tertentu. Jadi, sekali lagi, untuk mendapatkan pola bilangan Fibonacci diperoleh dengan jumlahan dua pola sebelumnya. Tetapi ingat, didefinisikan pola pertama sama dengan 1 dan pola kedua atau urutan kedua sama dengan 1 juga. Nah, bagaimana kemudian kita mendapatkan rumus umum untuk menentukan suatu urutan pada pola bilangan Fibonacci? Sebenarnya ada rumus untuk menentukan, misalkan kita mau menentukan urutan ke-10 gitu pada pola bilangan Fibonacci. Ada, tetapi rumusnya cukup rumit. Nah, rumus umumnya seperti ini. Fn sama dengan 1 plus akar 5 per 2 pangkat n dikurangi 1 min akar 5 per 2 pangkat n dibagi akar 5 gitu ya, dengan Fn merupakan angka pada urutan ke n. Nah, dengan rumus ini kita bisa menentukan misalkan urutan ke-10 itu tanpa menghitung satu persatu. Tetapi sekali lagi rumus ini cukup rumit untuk dikerjakan. Kita coba contoh ya. Misalkan kita ingin mencari pola pertama, gitu kan? Berarti n-nya ini kita ganti dengan 1, f1, gitu kan? Diperoleh seperti ini. 1 plus akar 5 per 2 pangkat 1 dikurangi 1 min akar 5 per 2 pangkat 1. Gitu. Nah, ini kan sama-sama per 2, bisa kita jumlahkan pecahannya. 1 plus akar 5 min 1 tambah akar 5 per 2. Diperoleh 2 akar 5 per 2. Ini ya, per akar 5
dikali 1/5 hasilnya 1 gitu ya. Terbukti ya urutan pertama 1. Nah, bagi sobat pintar yang penasaran, nanti silahkan dicoba untuk F2, F3, dan seterusnya dengan rumus ini. Tapi hati-hati dan harus teliti untuk menyelesaikan rumus pada pola bilangan Fibonacci ini. Oke, itu tadi pola umum pada barisan bilangan Fibonacci dan rumus umumnya. Selanjutnya kita akan coba kerjakan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan pola bilangan Fibonacci. Oke, soal yang pertama. Diketahui pola ke-9 bilangan Fibonacci adalah 34. Dan pola ke-7 adalah 13. Kita diminta untuk menentukan pola bilangan ke-8. Oke ya, kita ingat tadi ya bahwa urutan aturan pola bilangan Fibonacci, urutan ke n sama dengan urutan ke n-1 ditambah urutan ke n-2. Jadi untuk mencari pola ke-8 ini diketahui pola ke-9 dan pola ke-7. Kita tidak perlu untuk mengurutkan dari 1, karena kita bisa mencari ini. Kalau n-nya kita ganti 9 ya, berarti F9 maka akan sama dengan F9 kurangi 1, F8 ditambah F9 kurangi 2, F7. Jadi pola ke-9 sama dengan pola ke-8 ditambah pola ke-7. Tinggal kita masukkan ya. Pola ke-9 kan 34. Sama dengan pola ke-8 mau kita cari. Ditambah pola ke-7-nya 13. Nah, dari sini kita peroleh pola ke-8, ini ya, sama-sama kita kurangi 13 ya. 34 dikurangi 13, diperoleh urutan ke-8 atau pola ke-8-nya adalah 21. Ya, 34 dikurangi 13. Nah, mudah ya. Jadi kita tidak perlu mengurutkan dari awal lagi untuk menentukan pola ke-8 karena kita sudah tahu rumus umum atau pola umum pada pola bilangan Fibonacci. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 diketahui pola bilangan ke-9, nah ini ke-9 lagi ya, adalah 34 dan pola bilangan ke-10-nya adalah 55. Nah, kita diminta untuk menentukan pola ke-15. Oke ya, jadi diketahui pola ke-9 berarti F9-nya sama dengan 34 dan F10-nya sama dengan 55. Kita akan mencari F15. Nah, kita sama ya, kita tidak perlu untuk menghitung dari F1. Kita bisa melanjutkan saja, karena kita sudah tahu F9 dan F10. Kita dapatkan F11, nah sama dengan F11 dikurangi 1, berarti kan F10 ditambah F9. Nah, berarti sama dengan 55 ditambah 34. Diperoleh 89. Oke, kita lanjutkan ya, karena yang mau kita cari adalah F15. F12 sama dengan F11 ditambah F10 ini ya, 12 kurangi 1, 12 kurangi 2. F11 tadi kita udah hitung 89 ya, 89 ditambah 55. Diperoleh 144 ya. Nanti sobat pintar silahkan dikoreksi ya, 89 ditambah 55 apakah benar 144. Oke, selanjutnya kita akan hitung F13. Nah, F13 berarti diperoleh dengan F12 ditambah F11. F12 kita sudah dapatkan 144 ditambah 89. Oke ya, diperoleh 233. Oke, kita lanjutkan F14 sama dengan F13 ditambah F12. Nah, F13 kita dapatkan di sini 233 ditambah 144. Nah, 233 ditambah 144 diperoleh 377.
Nah, selanjutnya yang mau kita cari F15. Nah, sama dengan F15 kurangi 1, F14 ditambah F13. Nah, F14 sama dengan 377 ditambah F13-nya ini ya, 233. Diperoleh 610. Nah, ternyata diperoleh urutan ke-15 bilangan Fibonacci adalah 610. Nah, itu tadi beberapa contoh soal berkaitan dengan pola bilangan Fibonacci. Sekarang kita akan lanjutkan ke aplikasi pola bilangan Fibonacci. Nah, salah satu aplikasi yang dapat kita terapkan dari pola bilangan Fibonacci adalah Fibonacci spiral. Nah, apa itu Fibonacci spiral? Fibonacci spiral merupakan sebuah bentuk spiral yang dibentuk menggunakan urutan pola bilangan Fibonacci. Nah, Fibonacci spiral ini sering juga disebut dengan golden spiral. Oke ya, kita lihat ya, ini adalah contoh Fibonacci spiral. Cara menggambarnya adalah terlebih dahulu buat persegi yang ukurannya itu menyesuaikan dengan pola bilangan Fibonacci tadi. Berarti 1 dulu, 1, kemudian di atasnya diberikan 2, terus di sebelah kirinya digambar persegi lagi berukuran 3, kemudian di bawahnya 5, 8. Nah, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ini kan pola bilangan Fibonacci tadi. Kemudian setelah kita gambar persegi, kita gambar lengkungan ya, seperti seperempat lingkaran ini. Lengkungan kita hubungkan, ternyata membentuk suatu spiral. Dan ini bisa kita lanjutkan lagi nanti spiralnya. Nah, bentuknya menarik sekali ya bentuk spiral ini. Ternyata Sobat Pintar, bentuk Fibonacci spiral ini banyak kita temui di beberapa makhluk atau beberapa bentuk yang ada di dunia ini. Nah, kita lihat ini ya, di beberapa tanaman dan di beberapa bentuk makhluk hidup tuh membentuk seperti Fibonacci spiral ini. Menarik sekali ya. Dan salah satu kegunaan Fibonacci spiral ini adalah beberapa digunakan pada teknik fotografi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dengan spiral ini, teori fotografi mengatakan kita bisa membuat atau menangkap gambar yang estetis dengan memanfaatkan Fibonacci spiral ini. Nah, itu tadi sudah kita bahas tentang Fibonacci, kemudian rumusnya, contoh soalnya, dan salah satu aplikasi dari barisan bilangan Fibonacci. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.